Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Estialawati. Kali ini kita akan membahas generasi milenial yang sukses bersama Anggi Raisya Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggi, apa kabarnya? Oh iya, alhamdulillah baik. Selama karantina udah ngelakuin aktivitas apa aja di rumah? Kalau selama di karantina pastinya menjaga tubuh tetap bugar dan kayak misalnya berolahraga, terus habis itu selain dari itu berjemur pentingnya ya, karena kayak untuk Disarankan ya? disarankan banget deh buat kita yang di rumah aja harus berjemur gitu. Gi, aku mau nanya-nanya nih. Oke. Kamu tuh kuliah di mana? Oke. Kuliah di Universitas Islam Riau. Oke, Jurusan PGSD. PGSD. PGSD guru SD ya bukan? Iya, guru SD. Kamu sekarang semester? Semester 6. Wah, lagi sibuk-sibuknya. Lagi sibuk banget dong. Nah, tapi Nggi ya, selain kesibukan kamu sebagai mahasiswa nih, kamu punya kesibukan lain gitu atau apa? Kesibukan lain sih kayak ada bisnis online ya, kayak bisnis online, terus sama mendirikan PAUD gitu, karena sekarang libur jadi anak PAUD libur, terus ada les juga. Tapi nih ya, kok bisa sih kamu lebih milih PAUD, mendirikan PAUD gitu? Apalagi aku dengar-dengar nih ya, kamu mendirikan PAUD-nya itu di dalam perumahan. Kenapa harus di dalam perumahan? Kenapa tidak di tepian kota yang lebih apa ya, terjangkau aja gitu sama orang-orang? Kenapa? Kalau gini, kembali lagi dengan kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia ini sangat minus, dalam artian maksudnya kurang. Iya, kurang pendidikan yang kayak misalnya masih kurang layak. Iya, bukan kurang, misalnya tenaganya, SDM-nya sendiri yang kurang ya kan. Jadi kalau misalnya buka di perumahan itu kayak pertama kita membantu masyarakat dalam perekonomian. Nah, kedua itu tuh kayak membantu anak rentan usia dari 3 sampai 6 itu dapat pendidikan yang memang layak gitu. Yang selayaknya ya. Yang memang layak. Terus juga selain mendirikan PAUD, tadi aku juga dengar kamu bilang kamu membuka bisnis online. Iya. Kok bisa kamu membuka bisnis online itu? Kenapa tidak yang lainnya gitu? Kenapa harus bisnis online? Iya, awalnya tuh kayak mikir jajan segini ini nggak cukup gitu, nggak mungkin dong umur segini masih kita minta dari orang tua juga ya kan. Jadi kayak misalnya dipikir lagi, diasah lagi otaknya, ini pekerjaan apa yang mudah, tidak menyita waktu tapi menghasilkan uang. Nah, itu dia pertama yang dipikirkan. Berarti ya itu bisnis online. Kamu punya kesulitan tersendiri nggak sih buat ngelola bisnis online kamu? Sebenarnya kesulitannya itu ketika banyak orderan, karena sendiri kan yang sendiri. Jadi kayak kalau sendiri itu ketika banyak orderan pastinya chat tadi itu bertumpuk. Jadi kayak misalnya nantinya yang ini udah pesan, kita kan harus ngeladenin yang baru dong. Nanti jadi kayak payah, maksudnya nggak payah sih, kayak lumayan keteteran juga ya, jadinya. Lagian ada yang sabar, ada yang enggak, jadinya gitu. Oke, tapi kamu kenapa nggak coba cari teman gitu atau partner buat jualan online? Iya, sebenarnya sih pengen, cuman nantinya nggak mungkin juga kalau misalnya nggak cari partner, itu kita nggak gaji kan, maksudnya iya kita nggak gaji, sedangkan ini modal sama untung udah dibagi 2 gitu kan. Tapi di antara kesibukan kamu yang kayak mendirikan PAUD, membuka les sama membuka bisnis online tadi, orang tua kamu gimana sih pandangannya? Pandangannya sih positif ya, dari kalangan orang tua juga. Anak, maksudnya
anak mana gitu yang kayak misalnya melakukan hal positif nggak didukung gitu kan, apalagi anak sekarang udah bisa berkarir, udah bisa bisnis, itu kan udah suatu buat dia sendiri gitu kan. Ya udah buat acuan lah ya. Acuan. Tapi ini kamu apa nggak gitu loh, gimana sih ya, kamu apa nggak ribet gitu ngurus waktu kamu, harus membagi waktu buat PAUD, buat les, buat bisnis, sama waktu buat kuliah kamu. Iya. Apalagi ini kan semester 6 nih, setahu aku buat yang semester 6 nih udah sibuk-sibuk Iya, sama sibuk-sibuknya tugas. buat laporan Nah, gitu itu ya. gimana cara kamu membagi waktunya? Sebenarnya cara membagi waktunya itu dibilang susah, dibilang mudah ya mudah gitu kan. Kayak susahnya ketika di kuliah itu kita punya banyak tugas, biasanya di kuliah banyak tugas ya. Nah, terus sedangkan lain kita harus kerjain ini loh gitu. Nah, jadi kayak misalnya kalau aku sih biasanya kalau dikerjain ini, yang ini juga jadi sambilan gitu. Jadi jadi ini siap, ini juga siap gitu. Tapi lumayan capek juga Ya jadinya lumayan ya. capek juga, jadi keteteran. Tapi Nggi, aku mau coba nanya kamu nih tentang ngobrol-ngobrol tentang PAUD nih kita. Iya, oke. Kamu suka anak kecil ya? Iya. Oh, jadi apa ya? Selain dia anak kecil nih, anak kecil tuh kan punya kayak sifat yang berbeda, kayak karakter yang berbeda, temperamen yang berbeda. Iya. Itu gimana cara kamu nge-handle semua? Kita tahu anak di umur 3 sampai 6 itu punya pertama sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, dan maksudnya sudut pandang dia yang berbeda. Dalam artian gini, kalau ketika dia tengok guru si A, yang misalnya dia itu perempuan ya, yang anak tadi, si A tengok ibu itu cantik, oh jadi kalau aku cantik aku kayak gini loh, kalau aku rapi aku kayak gini. Jadi dia tuh kayak misalnya Seperti mencontoh ya? iya, dia mencontoh. Nah gitu. Kalau misalnya yang kayak ada temperamental tadi, itu kayak guru sendiri, maksudnya tenaga pendidik sendiri yang gimana sih kita, ini kayak PR gitu kan bagi guru, gimana sih bisa merubah sifat anak ini dari yang seperti ini menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau misalnya untuk kegiatan PAUD nih, kamu kan termasuk salah satu pendiri bukan? Iya, satu pendirinya. Nah, kamu ikut turun Pengelolanya tangan. tepatnya ya, pengelolanya. Jadi kamu itu ikut gak sih turun tangan buat ngurusin anak-anak di PAUD? Sebenarnya kalau pengelola itu harus ikut serta, karena kita sendiri tidak bisa melibatkan gurunya ada gitu. Karena kan sebagai pengelola itu kita harus tahu gimana dong sifat anak ini gitu. Terus kita kalau misalnya dia nggak jumpa, nanti dia bertanya-tanya itu siapa gitu. Bunda mana gitu Ya, ya? ini Manggil bukan bunda ya? Iya, ini bukan bunda, ini orang lain. Nanti kan menganggapnya kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita harus berinteraksi lagi kepada anak, bahwa kita perkenalkan ini adalah kepala sekolahnya, atau yang kalau di sana bilangnya cikgu besar ya kan. Nah, kalau untuk anak-anak kayak gitu tuh, mereka kan kadang-kadang suka kelahi, suka nangis gitu kan. Kamu pernah nggak sih ngehandle antara dua kayak gitu, masalah kayak gitu? Kalau ngehandle sih palingan kayak kalau kelahi kita ngasih tahu kalau ini berbagi ya, abang nanti punya ini, nanti mainnya bareng gitu, atau abang mau main yang ini yang baru gitu kan, kayak misalnya ini lebih asik loh gitu. Kayak dia maksudnya ini permainan dia udah dari tadi gitu, kita perkenalkan yang baru, jangan yang ini lagi gitu. Kalau untuk anak yang suka kelahi, pasti anak yang kelahi ya kan? Ribut mulu gitu. Kamu pernah gituin nggak, apa namanya, Pisahin gitu. misahin? Pernah sih, kayak misalnya itu tuh mungkin kayak salah paham, kayak misalnya terpukul gitu kan, nggak sengaja gitu loh gitu. Terpukul dia atau diejek gitu biasanya ya, yang lumrah lah yang kita temui biasanya. Dan kalau di samping dari PAUD nih, di sampingnya lagi kan tadi ada les privat nih, kamu itu ngajar juga atau tidak? Kalau misalnya
ada sebagian gurunya tidak bisa, itu kayak misalnya turun tangan gitu, ikut serta gitu. Kalau Atau untuk misalnya siswanya terlalu banyak, itu jadi ikut serta juga gitu. Kalau untuk les PAUD sendiri, les privat ya, les privat atau les buat itu tingkatannya dari sekolah dasar, menengah pertama atau menengah atas? Itu khusus untuk saat ini, les ini masih dalam kategori dasar gitu. Itu Dari kelas 1 sampai kelas 6 kayak mencakup gitu semuanya. itu mata pelajarannya itu seluruh mata pelajaran atau mata pelajaran pokok aja? Kayak kalau mata pelajaran sih kita nggak kayak bukan harus mata pelajaran ini, karena kan karena kan dia lesnya malam. Misalnya dalam arti dia kayak lesnya hari Senin, berarti malamnya malam Selasa dong, besoknya hari Selasa. Nah, berarti dia harus bawa mata pelajaran untuk besok. Nah gitu selanjutnya gitu. Jadi anak itu tidak ketinggalan di apa di mata. Kalau misalnya les privat, kamu datang ke rumah mereka atau mereka yang ke rumah kamu? Nah sebagian ini kan kelas privat ada gurunya, khusus gurunya nih, ada guru. Jadi nanti gurunya yang memang betul, ada anaknya yang memang nggak mau dicampur, maksudnya privat tapi dengan satu guru gitu kan, nggak mau dicampur, maksudnya pengen di rumah sebetahnya dia tuh, yang penting dia belajar gitu. Ada yang ke rumah, ada juga yang di sini gitu. Kamu udah pernah ngajar les privat ke rumah? Belum. Kalau soalnya sih ngajarnya yang kayak anak kelas 1 yang rame-rame gitu, karena kan terlalu ramai kan, apalagi anak kelas itu nggak bisa disatin gitu. Tapi ini nih, dari semuanya nih ya, kamu punya nggak sih ke suatu ketika nih kamu lagi kuliah, tapi kamu harus kudu ngurus PAUD juga, kamu harus ngurus bisnis online, masih bentuk gitu, walaupun kamu udah cukup baik memanage waktunya. Kalau bentrok sih enggak, karena kita sendiri nih, kalau misalnya kuliah itu kan di pagi ya, di pagi sampai sore. Nah nanti kalau di PAUD-nya itu palingan lihat anaknya itu di waktu yang bisa senggang, kayak misalnya mata kuliahnya cuma ada satu, dosennya nggak ada, atau memang lagi nggak ada kelas gitu, jadi kita bisa mengetahui anak-anak tadi. Nah untuk online bisa tadi bisa dibersamain, kayak sambil kuliah masih bisa balas chat. Kalau misalnya kak lagi mengolah kan masih bisa balas, kan dia karena sendiri tadi kan, jadi ya dibalas gitu, dia handle sendiri. Kalau maksudnya online bisnis itu lebih enak tadi. Nah kita kan hidup zaman milenial, dan banyak diantara kita ini kan pasti ada yang kuliah sambil kerja, kuliah sambil bisnis gitu. Apa yang bikin kamu termotivasi nih buat ngejalanin tiga sekaligus, tiga kesibukan sekaligus? Kayak acuan pertama tuh gini, aku udah di umur segini, berarti maksudnya gini, ketika kita udah tamat sekolah SMA, berarti secara tidak langsung kita akan terjun ke dunia masyarakat. Nah dimana kita akan tahu penting nggak sih kita di masyarakat itu seperti apa. Nah kalau kita pengen dilihat orang penting, kita pengen dipandang dengan yang memang orang ternilai, itu harus punya satu di diri kita, kayak misalnya kamu bisa apa, misalnya kamu bisa bisnis, atau kamu bisa buat bisnis, atau kamu bisa memperkerjakan orang gitu. Jadi jangan jadi anak muda nggak punya apa gitu, kamu punya ide kan, yuk kita keluarin gitu. Atau mungkin mau barengan kawan, atau karena terbentuk dari barengan ciptakan lapangan kerja. Karena bagi di Indonesia sendiri angka pengangguran di Indonesia sudah sangat tinggi. Terus SDM juga sangat tipis. Kayak misalnya ya di perkantoran dia cuma butuh kuota sekitar 50, sedangkan di luar sana banyak yang masih banyak yang ada yang sarjana, ada S3, S2, malahan tidak ada pekerjaan gitu kan. Jadi
Udah. Maju. Oh. ini nanti bisa dikatakan. Nah, terus soal ini untuk generasi milenial seperti kita nih yang mungkin belum punya usaha seperti kamu punya tips-tips sih buat generasi kayak kita. Oke, generasinya sebenarnya tipsnya sama Bunda. Pertama, mulai kita cari bisnis online atau paling enggak itu bisnis online, buka les. Karena kalau misalnya buka les. Nah, bisnis online ini selain kalian bisa menggunakan banyak sih, kayak biasanya 200, tapi kita ini putar balik lagi. Nih, misalnya nanti dapat modal 200, nantinya dapat untung sekitar 400, 2 kali lipat dong. Nah, dengan ini diputar gitu. Nah, setelah itu udah mantap rasanya. Kalau misalnya kalau terus tuh nggak dapat untungnya dong, sedikit banget deh gitu kan, kecapek aja deh ke situ. Nah, mantapkan diri lagi, sisakan lagi sebagian untuk ditabung, buka modal dari kita sendiri. Nah gitu. Terus bagian kalau kita dari bisnis online itu cuma menggunakan HP gadget kuota aja ya mudah, lo nyari duit cuma butuh sama HP kuota, udah mungkin duit sedikit gitu. modal juga. Iya, sedikit modal juga. Terus kalau les gitu kan, kayak paling mungkin bisa ngajar sana SD gitu kan. Les membaca, menulis, berhitung, mungkin lebih mudah gitu. Tapi ya yang di antara yang kamu kasih tadi harus melakukan itu harus ada usaha ikhtiar juga gitu. Kalau semuanya udah ada, kalau tanya diri nggak mantap, biasanya aku nggak bisa beragu, insecure banget sih dalam diri gini, aku nggak bisa, kayak lemah aja ya, aku nggak yakin gitu. Jadi kan dari diri, support diri, atau teman-teman, sahabat, kerabat, support diri kita. Itu menjadi acuan. Iya, acuan pertama untuk kita sukses. Nah, itu saja pembahasan dari kami berdua. Sampai jumpa di lain hari. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.